Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Teman-teman, pernahkah kalian merasa ada panggilan dari dalam hati yang tak bisa kalian abaikan? Panggilan yang memaksa kalian untuk mengejar atau melakukan sebuah perjalanan demi sesuatu yang belum pasti tapi terasa benar. Inilah kisah seorang pemuda yang berani mengikuti bisikan itu. Kisah yang akan memberikan jawaban dari pertanyaan dalam diri kita sendiri tentang di manakah hasil dari perjuangan kita selama ini. Dan aku yakin jawaban dari kisah ini akan sangat memuaskan kalian. Jadi teman-teman, saya adalah pembawa cerita sebelumnya yang saya harap untuk kedepannya bisa terus mengisi cerita di Kisah Bijaksana. Dan agar saya bisa lebih semangat lagi untuk kedepannya, alangkah senangnya jika teman-teman like video ini sebagai bentuk apresiasi dan meninggalkan komentar apa saja. Sungguh apresiasi seperti ini sangat berarti bagi kami. Baiklah, untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Suatu ketika di kaki pegunungan Alpen, di antara padang rumput hijau yang setiap pagi diselimuti kabut tipis, hiduplah seorang pemuda bernama Alarik. Setiap hari Alarik menggiring kawanan domba milik keluarganya, menyusuri lereng-lereng hijau yang menjulang seperti benteng alam. Namun di balik rutinitasnya, ia merasa tidak pernah benar-benar terikat pada pekerjaan itu. Alarik lebih menyukai kebebasan. Ia sering memandangi cakrawala, membayangkan dunia yang terbentang jauh di luar desa. Namun ada satu hal yang selalu mengganggunya, mimpi. Setiap malam ia bermimpi tentang hal yang sama. Sebuah menara kristal yang berdiri di tengah lautan es, berkilau memantulkan cahaya emas dari puncaknya. Dan dalam mimpinya ada suara lembut yang berbisik, "Datanglah dan temukanlah hartamu." Setiap kali terbangun, Alarik menatap langit malam yang dipenuhi bintang, bertanya-tanya apa arti mimpi itu. Haruskah ia percaya atau mengabaikannya begitu saja? Namun hatinya selalu bergetar setiap kali menara kristal itu terlintas di pikirannya. "Aku pernah melihat tatapan seperti itu," kata sang pengelana. Suatu sore saat menggembala di padang terbuka, Alarik bertemu dengan seorang pengelana tua. Lelaki itu memakai mantel wol yang usang, membawa tas kulit penuh goresan perjalanan. Ia duduk di samping Alarik, menatap lembah luas dengan mata yang berkilau bijak. "Itu adalah tatapan orang yang ingin pergi jauh." Alarik terkejut. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya. "Karena aku pernah menjadi sepertimu, dan kamu pasti punya mimpi yang belum kamu kejar." Alarik terdiam sejenak. Ingin rasanya ia bercerita tentang menara kristal itu, namun lidahnya terasa keluh. Pengelana itu hanya tersenyum, seolah mampu membaca isi hatinya. "Jika hatimu terus memanggil, dengarkanlah," lanjutnya. "Mimpi bukan datang tanpa alasan. Itu adalah bisikan takdir." Malam itu, saat kawanan domba tertidur, Alarik duduk di bawah pohon cemara tua. Angin gunung berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan salju di puncak jauh. Kegelisahan yang sama kembali menyeruak, rasa rindu pada sesuatu yang belum pernah ia lihat. Apa mungkin menara itu sungguh ada? Apa mungkin harta yang kucari berada di sana? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Namun ia tahu satu hal, jika ia tetap tinggal, ia hanya akan menggembala dan menua seperti ayahnya. Tetapi jika ia pergi, ia tak tahu apa yang akan ia temui. Rasa takut dan penasaran bertarung dalam dadanya, hingga akhirnya malam itu juga Alarik memutuskan ia akan pergi mengejar mimpinya. Fajar baru saja merekah ketika Alarik meninggalkan desanya. Dengan tas kulit berisi roti kering, sedikit keju, dan beberapa koin tembaga, ia berjalan menuruni lereng menuju jalan besar, menuju dunia yang belum pernah ia lihat. Ia menoleh sekali ke belakang.
padang rumput dengan kabut putih itu, tempat ia biasa menggembala domba. Aku akan kembali, gumamnya, membawa sesuatu yang lebih berharga dari sekedar wol dan susu. Setelah 2 hari perjalanan melewati hutan dan ladang gandum, tibalah Arik di Brookhold, sebuah kota pelabuhan yang tak pernah tidur. Suara riuh pedagang, teriakan pelaut, dan bau ikan asin bercampur dengan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Di kejauhan, kapal-kapal layar dengan bendera berwarna-warni berayun di dermaga, seakan mengundang siapapun untuk berlayar ke dunia yang jauh. Namun bagi Alarik, semua itu terasa asing. Ia menggenggam koinnya erat-erat, takut kehilangan satu-satunya bekal untuk mencapai mimpinya. Di sebuah pasar, seorang lelaki berwajah ramah menghampirinya. "Pertama kali di Brookhold, anak muda?" tanyanya. Alarik mengangguk. "Serahkan koinmu padaku, aku akan belikan tiket kapal untukmu. Kamu bisa berlayar besok pagi," janji lelaki itu. Tanpa curiga Alarik menyerahkan koin-koinnya. Tapi saat ia menoleh sebentar, lelaki itu telah menghilang. Semua tabungannya kini telah hilang. Alarik terduduk di tepi jalan berbatu. Matahari senja menyinari wajahnya yang penuh kecewa. "Apa ini tanda aku sebaiknya pulang saja?" hatinya bertanya. Namun ia tahu jalan pulang bukanlah pilihan. Saat malam turun, Alarik melewati sebuah toko kaca patri tua di sudut jalan. Cahaya lilin dari dalam membuat kaca berwarna itu berkilau indah. Seorang pria parubaya, pemilik toko, menatapnya dengan curiga. "Apakah tuan butuh bantuan? Aku tak punya uang, tapi aku bisa bekerja," kata Alarik dengan suara putus asa. Pria itu memandangnya lama, lalu mengangguk. "Bersihkan kaca-kaca itu. Kalau kamu bekerja dengan baik, kamu akan mendapati roti dan tempat tidur." Sejak malam itu, Alarik bekerja di toko kaca patri. Ia memoles kaca berwarna, mengatur piring kristal, dan melayani pelayan dengan sabar. Semakin lama ia tinggal di sana, ia menemukan sesuatu di dalam dirinya. Rasa puas dari kerja keras. Ia bahkan memberi ide baru pada pemilik toko, menciptakan pola kaca yang menarik dan disukai pembeli. Pria itu berkata kepadanya, "Kamu punya impian besar ya, anak muda?" "Ya," jawab Alarik. "Aku ingin mencapai menara kristal dalam mimpiku." Pria itu tersenyum samar. "Impian itu berharga, tapi dunia tidak memberi dengan mudah, nak. Kamu harus bekerja, bahkan untuk sekedar melangkah ke langkah pertama." Alarik mengerti. Ia butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian dan bekal, tapi api dalam hatinya tak padam. Suatu hari, ia berjanji ia akan meninggalkan Brookhold dan melanjutkan perjalanan menuju utara. Musim semi mulai datang ke Brookhold. Hujan ringan membuat bunga-bunga liar bermekaran di sepanjang jalan berbatu. Pada suatu pagi, setelah mengantar pesanan kaca patri ke distrik atas, Alarik melewati sebuah taman kecil yang penuh tanaman herbal. Aroma rosemary dan lavender memenuhi udara. Di taman itu, seorang gadis muda tengah meracik ramuan dengan tenang. Ia mengenakan gaun linen berwarna hijau pucat, rambut pirangnya diikat sederhana, dan matanya biru setenang langit musim semi. "Maaf, Nona," sapa Alarik dengan ragu. "Aku belum pernah melihat taman seindah ini di kota." Gadis itu menoleh, menatapnya dengan tatapan lembut. "Namaku Liora, ini taman herbal milikku. Kamu pendatang baru di Brookhold, bukan?" Alarik mengangguk. Sejak pertemuan itu, ada sesuatu dalam senyum gadis itu yang membuat Alarik selalu ingin kembali. Hari-hari berikutnya, Alarik sering mencari alasan untuk melewati taman itu. Kadang hanya untuk melihat Liora bekerja, kadang untuk berbincang sebentar. Suatu sore di bawah cahaya matahari yang mulai meredup, Alarik akhirnya menceritakan mimpinya kepada Liora tentang menara kristal. "Menara kristal di utara,"
Tanya Liora. Suaranya setengah kagum, setengah khawatir. Itu terdengar seperti perjalanan yang berat. Aku merasa harus ke sana, jawab Alaric pelan. Entah kenapa, aku tahu takdirku menunggu di sana. Liora terdiam sesaat, lalu berkata dengan nada lembut namun tegas, "Kalau begitu, jangan berhenti. Dunia memang menguji mereka yang bermimpi, tapi jangan takut, karena aku akan tetap di sini menunggumu." Sejak itu, hati Alaric mulai goyah. Ia mulai merasakan keinginan untuk tinggal. Namun setiap malam, mimpi tentang menara kristal kembali memanggil, seperti bisikan yang tak pernah diam. Suatu hari Liora memberinya kantung kecil berisi ramuan kering. "Ini untuk perjalananmu nanti," katanya sambil tersenyum tipis. "Kenapa kamu begitu yakin aku akan pergi?" tanya Alaric. "Karena aku tahu kau tidak akan tenang kalau tidak mengejarnya," jawab Liora. "Dan aku akan tetap menunggumu di sini." Di bawah sinar bulan malam itu, Alaric berdiri di depan toko kaca patri, menatap langit Brookhold yang dipenuhi bintang. Hatinya terbagi dua, antara cinta yang baru tumbuh di kota ini dan panggilan takdir yang memanggil dari kejauhan. Namun ia tahu, suatu hari ia harus pergi. Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan Liora, Alaric akhirnya mengumpulkan cukup koin untuk melanjutkan perjalanan. Namun keraguan masih menghantui hatinya. Malam itu, ia berjalan seorang diri ke dermaga Brookhold. Langit terlihat penuh bintang, dan laut memantulkan cahayanya seperti kaca hitam yang berkilau. Ia duduk di ujung dermaga, menggenggam medali bintang kecil yang ia beli dari pasar, berharap menemukan kekuatan untuk melangkah. Bintang adalah peta jiwa. Suara berat dan tenang terdengar di belakangnya. Alaric menoleh dan mendapati seorang rahib tua dengan jubah abu-abu, memegang tongkat kayu dengan ujung berbentuk bintang perak. Wajahnya penuh keriput, namun matanya memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Anak muda," kata sang rahib, "aku mendengar kamu mencari menara kristal." Alaric tertegun. "Bagaimana kamu bisa tahu, Tuan?" "Orang-orang bercerita tentang seorang penggembala yang berani bermimpi. Aku berasal dari Orde Bintang Tua, dan kami mempelajari bahasa dunia dan rahasia takdir." Sang rahib duduk di samping Alaric. "Ketika hati manusia sungguh mendambakan sesuatu," katanya, "alam semesta akan membantu mewujudkannya. Namun dunia juga akan menguji seberapa besar keinginanmu, seberapa kuat keberanianmu." Alaric menunduk. "Bagaimana jika aku gagal?" "Gagal hanyalah bagian dari perjalanan," jawab sang rahib dengan suara hangat. "Bahkan orang paling bijak pun pernah jatuh. Yang paling penting adalah siapa yang mau bangkit kembali." Sebelum berpisah, sang rahib menyerahkan sebuah medali berbentuk bintang. "Ini bukan benda ajaib, tapi pengingat," ujarnya. "Setiap kali kamu ragu, pandanglah bintang ini. Dan ingat, dunia berputar mengikuti orang-orang yang percaya pada takdirnya." Alaric menggenggam medali itu erat. "Kenapa kamu membantuku?" tanya Alaric. "Karena aku pernah sepertimu," jawab rahib itu tersenyum. "Dan aku tahu mereka yang mengabaikan panggilan mimpi akan hidup dalam penyesalan." Malam itu, Alaric kembali ke toko kaca patri dengan hati yang mantap. Ia menulis sepucuk surat untuk Liora. "Aku akan kembali membawa cerita dari ujung dunia." Esok pagi, ia akan meninggalkan Brookhold dan memulai perjalanan besar menuju utara. Fajar pertama menyambut ketika Alaric meninggalkan Brookhold. Di punggungnya hanya ada ransel kecil, sepotong roti, dan medali bintang pemberian sang rahib. Dan di dalam dadanya terasa tekad membara. Ia harus menemukan menara kristal itu.
2 hari perjalanan membawanya ke mulut hutan Swaziland, hutan legendaris yang dipenuhi cerita menakutkan. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi, daunnya rapat seperti tirai gelap, membuat cahaya matahari sulit menembus tanah hutan. Angin berdesir, mengirimkan suara-suara yang terdengar seperti bisikan. Namun kata-kata rahib terus menggema di hati Alaric. Takdir selalu menguji orang yang berani mengejarnya. Malam turun dengan cepat. Alaric mencari tempat berteduh dan menemukan sebuah gua kecil. Ia menyalakan api dengan kayu kering yang ia kumpulkan di sepanjang jalan. Api berkeretak, memberi cahaya hangat di tengah kegelapan. Namun saat api hampir padam, ia melihat sepasang mata kuning berkilau dari kegelapan. Seekor serigala hitam berdiri di mulut gua. Alaric terpaku, jantungnya berdegup kencang. Anehnya, serigala itu hanya menatap, kemudian berbalik dan pergi meninggalkan jejak kaki di tanah yang becek. Apa itu pertanda? Pikir Alaric. Entah kenapa ia merasa harus mengikuti jejak itu esok hari. Keesokan paginya, Alaric keluar dari hutan hanya untuk mendapati badai salju hebat di pegunungan utara. Angin berdesing menampar wajahnya, dan butiran salju tebal menutupi jalannya. Setiap langkahnya terasa berat, tangannya mati rasa, kakinya nyaris beku. Namun ia menggenggam medali bintang sambil berbisik, "Aku tidak boleh berhenti. Menara kristal menungguku." Pada suatu titik, ia hampir menyerah. Kakinya terperosok, tubuhnya jatuh berlutut di salju. Namun di balik kabut badai, ia melihat cahaya redup, seperti pantulan sinar dari es murni. Dengan sisa tenaga, ia berjalan mengikuti cahaya itu. Dan di sanalah ia menemukan sebuah pondok kayu kecil, tampak ditinggalkan namun memberi sedikit harapan. Di dalam pondok, ia menyalakan api kecil dan memakan bekal terakhirnya. Ia menatap medali bintang itu dan berbisik pada dirinya sendiri, "Jika aku bisa melewati badai ini, aku akan bisa melewati apapun." Malam itu, ia tertidur dengan hati yang kembali dipenuhi keyakinan. Pagi itu, badai telah reda. Langit utara berubah cerah dengan warna biru pucat, dan sinar matahari yang dingin menyinari puncak gunung yang dilapisi salju tebal. Saat keluar dari pondok kayu, Alaric melihat sesuatu di kejauhan. Kilauan cahaya kristal, seperti pancaran menara dalam mimpinya. Jantungnya terasa berdegup kencang. "Itu pasti menara itu," gumamnya. Tanpa ragu, ia mengikuti arah cahaya tersebut, meskipun jalannya terjal dan licin. Di tengah perjalanan, Alaric menemukan desa baku di kaki gunung. Desa itu sepi, hanya ada beberapa penduduk tua. Seorang nenek yang ramah memberinya semangkuk sup hangat. "Menara kristal?" tanya sang nenek. "Kamu adalah pemuda kedua yang menyebutnya minggu ini." "Pemuda kedua?" Alaric terkejut. "Ya," jawab nenek itu. "Beberapa hari lalu, ada pria muda berjaket biru yang menuju puncak gunung. Katanya untuk mencari harta di menara itu." Alaric terdiam. Ada rasa cemas dalam hatinya. Apakah ia akan terlambat? Namun kata-kata rahib kembali terngiang. "Yang terpenting bukan siapa yang tiba lebih dulu, tapi siapa yang berjalan dengan hati." Jalan menuju puncak tidaklah mudah. Salju setebal lutut, angin dingin memukul wajahnya. Kemudian jalan setapak itu berubah menjadi tebing es yang curam. Alaric harus memanjat perlahan, tangannya menggenggam batu yang licin, sementara napasnya membeku di udara. Pada suatu titik, kakinya terpeleset. Ia hampir jatuh, namun medali bintang yang tergantung di lehernya memantulkan cahaya matahari. Ia menatapnya, mengingat semua yang telah dilalui. "Aku sudah sejauh ini, aku tidak boleh berhenti sekarang." Dengan sisa tenaga, Alaric berhasil mencapai dataran tinggi. Dari sana, menara kristal tampak lebih jelas.
berdiri megah di antara gumpalan salju putih. Malam itu, Alaric membuat tenda kecil di bawah langit penuh bintang. Ia menatap rasi bintang yang berkilau, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah alam semesta berbicara kepadanya. Dalam keheningan malam, seolah ada suara dalam hatinya yang berbisik, "Teruskan langkahmu, harta yang kamu cari sudah menunggu, dan dirimu sudah lebih dekat daripada yang kamu kira." Akhirnya, setelah hari-hari panjang, setelah badai salju dan tebing curam yang nyaris membuatnya menyerah, Alaric berdiri di depan menara kristal. Menara itu berkilau seperti permata raksasa, memantulkan sinar matahari yang pucat menjadi pelangi kecil di udara yang beku. Di dalam dadanya, jantungnya berdegup lebih kencang daripada sebelumnya. "Inilah saatnya," ucapnya pelan. Dengan langkah gemetar, ia mendorong pintu besar dari es yang berderak pelan seperti musik kaca yang pecah. Di dalam menara itu, dinding-dinding kristalnya memantulkan bayangan Alaric dari segala arah, seakan dirinya sedang menyaksikan ratusan versi dari siapa ia sebelumnya. Dia melihat dirinya dahulu saat ia masih menggembala, di mana ia belum tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia melihat dirinya dahulu yang pernah tertipu di dermaga dan kehilangan seluruh uangnya. Waktu itu dia adalah pemuda yang bodoh dan ceroboh. Dia juga melihat dirinya dahulu yang mulai bekerja dan mulai mencukupi kebutuhannya sendiri. Dia melihat dirinya yang terus berjuang menghadapi segala rintangan hingga sampai di tempat ini. Namun kini, ia adalah orang yang berbeda. Hingga sampailah ia di tengah ruangan. Di sana ia menemukan sebuah peti, terbuat dari logam berkilau dengan ukiran berbentuk bintang. Alaric mendekat, lututnya terasa lemas, hingga dengan perlahan ia mulai membuka penutup peti itu. Dan kosong. Hanya ada satu baris tulisan terukir di dalam peti. "Harta sejati itu telah kamu dapatkan dalam perjalanan." Alaric terdiam. Air matanya hampir jatuh, bukan karena kecewa, tapi karena mengerti. Selama ini, ia mengejar menara itu untuk mencari harta. Namun yang ia temukan adalah dirinya sendiri. Ia sadar setiap langkah, setiap rintangan, dari tanah kelahirannya, kota Brookhold, hutan Schwarzwald, hingga badai salju, telah mengubahnya menjadi seseorang yang berbeda. "Aku memang tidak mendapatkan emas atau permata dalam perjalanan jauh ini, tapi aku menemukan keberanian, kedewasaan, kebijaksanaan, dan cinta yang kutinggalkan di Brookhold," bisiknya pada dirinya sendiri. Hingga saat ia keluar dari menara, salju turun pelan, seperti tepuk tangan dari langit. Di kejauhan ia melihat pria berjaket biru yang disebut oleh nenek di desa. Pria itu hanya tersenyum. "Selamat, kamu sudah menemukan jawabanmu. Kita semua mencari harta, tapi harta sejati selalu ada di hati kita sendiri." Pria itu pun pergi menjauh, meninggalkan jejak kakinya di salju hingga menghilang bersama angin utara. Alaric menatap menara itu untuk terakhir kalinya. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ada seseorang di Brookhold yang menunggu, dan itulah salah satu harta yang ia dapatkan sebenarnya. Jika ia tak memulai perjalanan untuk mencari harta ini, ia tak akan menemukan Liora. Dengan hati penuh cahaya, ia memutuskan untuk kembali pulang. Perjalanan pulang terasa berbeda. Salju dan jalan berbatu kini tidak lagi menakutkan. Di setiap langkahnya, Alaric membawa sesuatu yang tidak terlihat. Kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, dan hati yang baru. Ia melewati desa beku, menyeberangi hutan Schwarzwald, dan kembali ke jalan yang dulu membawanya pergi. Namun kali ini, ia bukan lagi penggembala muda yang penuh keraguan. Ia adalah seorang pria yang telah menaklukkan dirinya sendiri. Sore itu, Brookhold menyambutnya dengan cahaya matahari yang keemasan.
Tanpa menunggu lama, ia menuju taman herbal. Di sana, Liora sedang menatap pot-pot tanaman rosemary. Ketika mendengar langkah kaki yang familiar, ia menoleh. Matanya terbelalak, kemudian senyum hangat menghiasi wajahnya. "Alaric," suaranya lirih hampir tak percaya. "Kamu telah kembali." Alaric mengangguk, suaranya bergetar oleh rasa haru. "Aku melihat menara kristal itu, Liora. Namun harta yang kucari tidak kutemukan. Ternyata semua harta itu ada di dalam perjalananku selama ini, dan aku telah mendapatkannya." Liora tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu kamu akan kembali, bukan dengan emas atau permata, tapi dengan sesuatu yang lebih berharga, cerita dan keberanianmu." Malam itu, di bawah cahaya rembulan, mereka duduk berdampingan di bangku kayu taman herbal. Alaric menceritakan seluruh perjalanannya, tentang badai, hutan gelap, dan pesan aneh di menara kristal. "Mungkin inilah arti takdir itu," kata Liora pelan. "Takdir bukan tentang apa yang kamu temukan di luar sana, tetapi apa yang kamu temukan dalam perjalanan itu." Sejak hari itu, Alaric memilih tinggal di Brookhold, membangun kehidupan baru bersama Liora. Ia tidak lagi mencari harta di ujung dunia, karena ia tahu harta sejati adalah keberanian untuk mengikuti suara hati. Mimpi adalah kompas hati. Jika kita berani mengejarnya, kita akan menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada harta. Kita akan menemukan kekuatan, keberanian, kebijaksanaan, dan diri kita sendiri. Teman-teman, terkadang hidup membawa kita pada perjalanan panjang yang tak pernah kita duga. Kadang kita mencari jawaban ke tempat yang jauh, namun tak menemukan jawaban di ujung jalan. Dan kisah Alaric inilah jawaban dari semua itu. Bahwa mimpi bukan hanya tentang apa yang kita capai di ujung, tetapi tentang jadi apa kita selama mengejarnya. Dalam perjalanan itu kita menjadi lebih bijak, lebih dewasa, lebih kuat secara mental maupun fisik, lebih berani, dan tak lagi takut akan dunia luar. Dan jika kita tidak mengejar impian itu, kita akan tetap menjadi manusia yang tak tahu apa-apa dan tak berani melakukan apapun. Jadi apapun mimpi kalian, jangan ragu untuk melangkah, sebab tidak ada yang akan sia-sia. Karena mungkin perjalanan itulah yang akan membuat kalian menemukan versi terbaik dari diri kalian sendiri. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar jika kisah ini memberi manfaat untuk teman-teman. Juga sebagai pemberi semangat agar saya bisa terus membawakan cerita di channel ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.